golongan manusia yang kehadirannya dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Rasulullah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum zillan zalila. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah yang akan khatib sampaikan kali ini adalah 4 golongan manusia yang dirindukan kehadirannya oleh surga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nufur, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa shaimina fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang dalam hidupnya gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang hidupnya mampu menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang gemar memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita semua bahwa ada 4 golongan manusia yang kehadirannya dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, orang yang dalam hidupnya gemar membaca Al-Quran. Dalam hidup ini Al-Quran merupakan pedoman, petunjuk, penerang jalan yang lurus. Jika kita ingin selamat dalam hidup ini, maka jadikanlah Al-Quran
benar-benar menjadi pegangan hidup. Yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup itu adalah pertama, baca Al-Quran dalam keadaan apapun. Kaya kita, baca Al-Quran. Miskinkah kita, baca Al-Quran. Senang kita, baca Al-Quran. Susah kita, baca Al-Quran. Yang kedua, yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup adalah kita mencoba memahami ajaran, pelajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Dan yang ketiga, kita berusaha mengamalkan ajaran Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, maka tidak pernah lepas kontrol dari nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Al-Quran. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, golongan manusia yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, yaitu orang yang dalam hidupnya mampu menjaga lisannya, mampu menjaga lidahnya dari perkataan tercela maupun yang kotor. Lidah kita ini memang lembut, tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi mata pedang. Kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita ini, maka banyaklah orang yang akan tersakiti oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, ada beberapa kata-kata bijak untuk sebagai renungan kita. Yang pertama, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, akan tetapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Yang kedua, kalau luka karena pedang mudah untuk diobati, tapi kalau luka karena kata-kata, kemana obat mau dicari? Mulutmu harimaumu. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita ini, maka tidak ubahnya seperti kita memelihara seekor harimau yang sewaktu-waktu akan menerkam tuannya sendiri. Banyak sudah keluarga hancur berantakan, teman menjadi lawan, persaudaraan menjadi terputus karena kata-kata yang tidak terjaga. Oleh karena itu, pikir terlebih dahulu sebelum kata-kata itu keluar dari mulut kita. Ada 3 hal yang tak bisa ditarik kembali. Yang pertama, batu setelah dilempar. Yang kedua, kesempatan setelah kesempatan itu pergi. Dan yang ketiga, kata-kata setelah kata-kata itu keluar dari mulut kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqulu qawlan khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam, itu lebih baik. Air soda yang berada di dalam botol, lalu kita goncang berkali-kali,
kemudian kita buka tutupnya, maka yang akan terjadi adalah air soda itu akan menyembur dan mengenai apa saja yang ada di sekitarnya, dan air itu tidak bisa diminum lagi. Sebaliknya, ketika air soda yang ada di dalam botol kita goncang berkali-kali, kemudian tutupnya tidak kita buka, maka air soda itu akan tetap tenang berada di dalamnya. Itulah makna kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka tutuplah mulut kita. Karena orang yang hatinya lagi emosi, apapun yang kata-kata keluar dari mulutnya yang didorong oleh emosi yang tinggi, maka selalu menyakitkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, golongan manusia yang dirindukan kehadirannya oleh surga adalah wamut'imul ji'an, orang yang dalam hidupnya gemar memberikan makan kepada orang yang lagi kelaparan. Kita ini adalah makhluk zoonpolitikal, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun berkuasanya kita, kuatnya kita, hidup tanpa orang lain tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, jika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan rezeki, maka janganlah kita berat untuk memberikan makan kepada orang yang lagi kelaparan. Karena sebagai balasan orang yang gemar memberikan makan kepada orang yang lagi kelaparan itu adalah surga merindukan kehadirannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, golongan manusia yang dirindukan kehadirannya oleh surga adalah washaimina fi Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman, karena ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika Allah telah mengampuni dosa kita karena ibadah puasa yang kita lakukan, maka kita akan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kawaladathu ummuhu, seperti baru lahir dari perut ibunya. Maka wajarlah orang seperti ini dirindukan kehadirannya oleh surga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu memberikan motivasi kepada kita semua untuk menjadikan diri kita bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radhiyallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil
khairat rabbika warhamhu anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.